Video laporan praktikum manajemen kualitas tanah. Halo, saya akan bahas tentang pemupukan menurut Pamungkas 2011. Pupuk merupakan suatu bahan yang mengandung unsur-unsur hara yang dibutuhkan oleh organisme nabati. Kadar suatu pupuk diukur berdasarkan persentase kandungan zat hara di dalamnya. Terdapat 3 cara pemupukan. Yang pertama, langsung tebar di atas tanah. Di sini memiliki kelebihan, yaitu kesuburan pada tanah tersebut akan merata jika dosis yang dimasukkannya itu pas. Sedangkan kekurangannya biasanya terjadi blooming dan menstimulur gulma mengapung di perairan tersebut. Yang kedua, diaduk di dasar perairan. Diaduk di dasar perairan ini memiliki kelebihan, yaitu mengurangi kebocoran dasar kolam yang bisa menyebabkan blooming juga. Yang kedua, kekurangannya kolam terlalu basah atau terlalu asam yang masuk ke tanah tersebut sehingga plankton kurang dapat memanfaatkannya. Yang ketiga, digundukkan di suatu tempat. Di sini memiliki kelebihan, yaitu membatasi terjadinya overdosis. Yang kedua adalah kekurangannya, kesuburannya kurang merata karena digundukkan tadi. Pupuk dibagi menjadi 2, yaitu pupuk organik dan pupuk non-anorganik. Pupuk organik tersusun dari materi makhluk hidup, sedangkan pupuk anorganik tersusun dari unsur hara tertentu. Selanjutnya yaitu pengapuran. Pengapuran adalah pemberian kapur ke dalam tanah yang dikarenakan tanah terlalu asam sehingga harus diberi basahan agar netral. Terdapat 2 cara pengapuran. Yang pertama, disebar merata di permukaan tanah, dasar kolam. Ini biasanya agar kolam tersebut merata dan tidak terlalu asam di dalamnya. Yang kedua, dinding kolam dan dasar terpal dikuas dengan kapur yang telah dicampuri air. Pemberian kapur harus disesuaikan dengan tekstur dan pH tanah agar tidak terjadi terlalu basah atau terlalu asam tersebut. Kemudian kapur atau dolomit ditebarkan ke seluruh dasar pematang tambak, dan tambak siap diisi air hingga ketinggian yang diinginkan. Menurut Collis 2010, jenis kapur yang biasa digunakan untuk pengapuran kolam adalah kapur aktif atau kapur tohor. Di sini kapur tohor adalah kapur yang pembuatannya melalui proses pembakaran bahan penyusunnya berupa batuan tohor gunung dan kulit kerang. Selanjutnya adalah kapur pertanian. Kapur pertanian adalah kapur karbonat yang bahan penyusunnya berupa batuan kapur tanpa melalui proses pembakaran, tetapi langsung digiling atau dihaluskan. Terima kasih. Lanjut boy. Alat dan bahan. Pertama skop, kedua akuarium, ketiga ember, keempat TSP, dan kelima urea, keenam kapur pertanian, dan yang terakhir tanah. Cara kerja pertama, memasukkan tanah dengan ketebalan kurang lebih 10 cm. Kedua, membalik dan menjemur tanah 3 hingga 5 hari hingga sangat kering. Ketiga, memasukkan air dengan ketinggian kurang lebih 50 cm, diamkan selama 1 hingga 2 hari. Yang keempat, mengeluarkan air selama 1 hari, mengeringkan tanah 1 hingga 2 hari, dan mengukur pH tanah. Yang kelima, memberikan kapur CaCO3 sebanyak 1,5 ton per hektare secara merata. Yang keenam, mengeringkan selama 2 hingga 3 hari, kemudian memadatkan tanah tersebut. Yang ketujuh, memberi lapisan kulit kerang dan pasir putih setinggi 1 cm, kemudian mengisi air setinggi 20 cm dan mendiamkannya. Kedelapan, menambahkan urea 50 hingga 70 kg per hektare dan TSP 25 hingga 30 kg per hektare sampai rata. Ini dilakukan 2 minggu sekali.
Yang ke-9, menambahkan saponin 50 kg atau 70 ppm hingga benar-benar rata dan diamkan selama 5 hingga 7 hari. Yang terakhir, menambahkan air hingga 1,2 meter. Selanjutnya pengaruh pemupukan. Menurut Pamungkas 2011, pemupukan berpengaruh untuk menyuburkan tanah, menstabilkan pH, dan menumbuhkan pakan alami ikan tersebut. Sedangkan negatifnya dapat menyebabkan overdosis atau blooming plankton. Akan dilanjutkan pengapuran. Selanjutnya pengaruh pengapuran. Yang pertama sebagai desinfektan atau anti hama dan penyedia unsur hara atau fosfor yang dibutuhkan plankton, mempercepat dekomposisi bahan organik, meningkatkan kesadaran dan alkalinitas air, membentuk sistem penyangga buffer yang kuat, meningkatkan pH, mengendapkan besi. Sedangkan untuk pengaruh negatif pengapuran yaitu pH terlalu tinggi ataupun terlalu rendah, blooming plankton, dan over disinfektan yang menyebabkan ikan mati. Selanjutnya menurut Cordy et al 2010, fungsi pengapuran antara lain 1. Meningkatkan pH tanah dan air. Yang kedua, membakar jasad-jasad renik penyebab penyakit dan hewan liar. Yang ketiga, mengikat dan mengendapkan butiran lumpur halus. Yang keempat, memperbaiki kualitas tanah. Dan yang kelima, kapur yang berlebihan dapat mengikat fosfat yang dibutuhkan untuk pertumbuhan plankton. Untuk manfaat pengapuran, menurut Cordy et al, diantaranya 1. Menormalkan asam-asam basah dalam air sehingga pH dapat meningkat. Yang kedua, mencegah kemungkinan terjadinya perubahan pH air atau tanah yang sangat mencolok. Yang ketiga, mendukung kegiatan bakteri pengurai bahan organik sehingga garam dan zat hara akan terbebas. Untuk yang keempat, mengendapkan koloid yang melayang-layang dalam air tambak. Untuk kesimpulan akan dilanjutkan di bawah. Kesimpulan pada praktikum kali ini adalah pemupukan dan pengapuran berperan penting dalam manajemen kualitas tanah serta memiliki hubungan dan tujuan yang erat, yaitu untuk meningkatkan produktivitas budidaya perairan. Terima kasih. Ya, Rob. Lama.